ayat awalam yaro ila tayri musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Jadi pada pagi ini kita akan spesifik ngaji jawis sama. Apa itu jawis sama? Nah, untuk itu kita merujuk pada dua ayat dan gambar ini. Jadi di ayat ini disebutkan yang pertama ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan tidaklah kami ciptakan banyak langit dan bumi. Jadi langitnya dalam bentuk jamak dan bumi wa ma bainahuma illa bil haqq, dan yang di antara keduanya. Sedangkan ayat lainnya mengatakan wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi, dan yang di antara keduanya dengan main-main. Ya. Nah, jadi mengacu pada ayat ini, jagat raya kita itu susunannya bumi, kemudian langit, lalu yang di antara langit dan bumi. Gitu, ya. Jadi kalau kita mengacu pada ayat yang bawah itu, nah maka ini buminya, ini langitnya, ya. Nah, kemudian yang putih di antara itu adalah antara, bainahuma. Jadi itu yang tidak disebut langit dan tidak disebut bumi. Ya. Jadi tepatnya ruangan kita ini itu bukan langit. Ya. Ini kalau merujuk pada ayat ini. Wa ma khalaqnas sama, jadi langit, wal ard wa ma bainahuma, begitu. Oke. Nah, jadi ada ruangan di atas bumi yang tidak merupakan langit. Ya. Nah, sementara langitnya sendiri, ya. Jadi tadi di ayat yang kedua kan bentuknya tunggal. Tapi setara dengan yang bentuknya jamak. Nah, ini nanti bisa dipahami bahwa langit yang banyak itu nanti disebutkan sab'an tibaqah, jadi 7 lapis begitu. Nah, antara lapis satu dengan lain, dengan yang berikutnya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 7 itu bersambung. Tidak ada pemisahnya. Pemisah itu ada, ya, antara bumi dan langit pertama, karena langitnya ini ternyata kemudian berlapis-lapis, ya, tepatnya 7 lapis. Jadi ini bumi, begitu. Nah, ini langitnya. Nah, ternyata langitnya berlapis-lapis, tepatnya itu 7 lapis, ya. Nah, kemudian yang di antara langit itu yang bukan langit, bukan bumi, yaitu baina huma, di antara keduanya, yaitu langit dan bumi. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang di antara langit dan bumi? Nah, itu jadi alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi yang banyak tadi itu adalah 7 lapis, ya. Nah, kira-kira begini, ini bumi, kemudian sampai ketinggian tertentu yang tidak disebut langit dan bukan merupakan langit. Nah, baru kemudian
area langit. Nah, langit pertama, ya. Kemudian langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, dan keenam setelah ketujuh. Karena 7 lapis langit. Nah, pagi ini saya nggak akan bahas lapis-lapis langit itu, juga tidak bahas langit lapis pertama, kecuali saya singgung langit lapis pertamanya itu apa, begitu. Jadi dari pemahaman ini adalah langit itu ruang di atas bumi sejak ketinggian tertentu. Ya, jadi bukan langit di atas bumi. Kalau ruang di atas bumi ya, kita ini berada di dalam ruang. Dan ruang itu di atas bumi kan gitu. Tapi ini tidak disebut langit. Ya. Kan kita tidak tinggal di langit, kita tinggal di dalam ruangan. Nah itu. Jadi bahasa keseharian kita pun seperti itu. Nah, langit baru merujuk ke atas. Nah, sebenarnya atasnya mana? Nah, itu ternyata juga sudah sangat tertentu, ya. Ini nah, ini kesimpulan lapis langit saya tampilkan dulu untuk memahami area di antara bumi dan langit, ya. Nah, langit pertama itu ternyata adalah tempat asal air hujan turun. Dalilnya dalam surat Hud ayat 44. Ya. Jadi di dalam ayat ini disebutkan wakila ya ardu bla'i ma'aki, dikatakan wahai bumi telanlah airmu. Jadi ini ayat yang merupakan bagian akhir dari rangkaian banjir pada zaman Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh berdakwah tapi gak direken. Nabi Nuh kesel begitu ya. Kemudian Nabi Nuh diminta untuk membuat kapal. Ketika membuat kapal ini, umat Nabi Nuh makin kenceng membulinya. Nah, ketika kapal jadi, kemudian diminta mengangkat atau memasukkan hewan-hewan secara berpasangan. Kemudian mulai turun banjir. Kan'an pun nggak mau ikut, putra Nabi Nuh. Bahkan dipanggil, didoakan, sehingga kemudian Nabi Nuh ditegur, begitu. Nah, sampai banjir itu menutup gunung, begitu ya. Nah, kemudian dikatakan pada bumi, setelah semua tenggelam, begitu. Wakila ya ardu bla'i ma'aki. Wahai bumi, telanlah airmu. Jadi air yang sudah menggenangi bumi ini suruh telan kembali. Jadi ini adalah saluran air di bumi yang tidak lain adalah drainase, bahasa ilmunya itu begitu, drainase, ya. Nah, tapi kemudian nggak cukup kalau bumi saja, ya. Tapi juga diserukan kepada langit yang merupakan asal turunnya hujan. Waya sama akli. Jadi hentikan. Wagi dalma, maka kemudian air pun surut, gitu loh. Jadi ini konsep banjir. Banjir itu kalau dari sisi alam terjadi karena dua sebab, yaitu hujan dan juga tertutupnya serapan air di bumi, drainase, ya. Nah ini, dan itu terjadi karena ulah manusia, karena secara alamiah bumi ini sudah mengandung serapan, sehingga meskipun banjirnya besar, sepanjang buminya itu tidak diganggu, ya tidak diodak-adik, ya air akan mengalir secara alamiah, terserap secara alamiah. Tapi dengan pengembangan perkotaan dan lain-lain, maka serapan air ini pun menjadi rusak, ya. Nah ini, sehingga kemampuan serap dan
intensitas hujan turun itu tidak sebanding sehingga kemudian air pun menggenang pada permukaan bumi. Oke. Nah, ini langit lapis pertama, ya. Nah, nanti kalau kita telaah, ternyata lapisan itu mulai ketinggian 450 meter, ya di atas kita. Itu awan yang memungkinkan adanya hujan itu dimulai sekitar ketinggian 450 meter. Jadi tidak tinggi-tinggi amat. Itu. Nah, sampai ini yang hujan ya, air yang merupakan ruang yang hujan itu turun. Jadi 450 meter sampai 6.000. Ya. Itu langit yang lapis pertama begitu. Nanti ada langit kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, tapi kita akan fokus pada ruangan di antara bumi ini tempat ibu bapak duduk sampai ke lapisan yang air hujan itu turun. Oke. Nah, apa itu? Ya. Nah, seperti ayat yang tadi saya bacakan, ya. Nah, ini keluar terus ini. Awalam yaro ilat toir, ya. Apakah mereka tidak melihat, ya, ilat toiri musah horotin fi jawwis sama. Nah ini, ya. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang tertahan fi jawwis sama. Jadi artinya tidak jauh. Fi jawwis sama. Nah, ini yang mau kita bahas di sini, ya. Ma yumsikuhunna illallah, dan tidak ada yang menahan burung-burung itu hunna, ya, illallah, kecuali Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Yang demikian itu sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini telah mendorong Ibnu Firnas, ya, untuk melakukan pengamatan, penyelidikan, dan kemudian melakukan percobaan, ya. Bagaimana kalau dia meniru burung, kemudian turun dari ketinggian tertentu. Nah, ini konsep pesawat terbang pertama kali Ibnu Firnas, ya. Itu. Nah, kita sekali lagi fokus kepada jawwis sama, ya. Itu jawwis sama. Apa itu jawwis sama? Ya. Nah, kita lihat di dalam tafsir At-Tabari, ya, tafsir Babon yang ditulis pada tahun 330-an Hijriah, ya, abad keempat Hijriah. Jadi 10 abad yang lalu ini Pak, tafsirnya. Tafsir Babon. Jadi tafsir yang relatif lengkap, yang awal-awal. Benarnya bukan tafsir pertama, tapi tafsir yang paling lengkap, ya, yang penjelasannya itu dari hadis-hadis Nabi. Nah, jawwis sama itu yakni fi hawa isama, udaranya langit. Bainaha antara langit, wa bainal ard, di antara langit dan bumi. Jadi udaranya. Nah, udara. Jadi ini udara. Itu kalau kita lihat tafsir At-Tabari. Nah, kemudian tafsir abad ke-7 Hijriah. Jadi 7 abad yang lalu. Ini Imam Al-Qurtubi. Jawun, fi jawi sama, al-jawunya itu ma baina sama wal ard. Jadi apa-apa yang di antara langit dan bumi. Jadi apa-apa yang di langit dan bumi. Ini. Ya, jadi bukan langit gitu. Bukan langit dan juga bukan bumi. Sesuatu yang di atas bumi. Sebelum langit. Nah, itu dulu. Jadi pengertiannya begitu. Ya.
Nah, ini Al-Qurtubi. Nah, kemudian ditegaskan juga di dalam tafsir Jalalain, ya. Fi jawi sama ayyul hawa baina sama wal ard. Jadi sesuatu, ya, yaitu udara di antara langit dan bumi. Ini. Jadi para mufasir sepakat, ya. Jadi ini saya ingin menegaskan bahwa mufasir sepakat jawi sama itu udara, ya. Itu tempat apa? Tempat terbang, tempat berterbangan begitu. Ini jalan lain. Nah, kemudian tafsir belakangan ini agak berbeda, ya. Imam Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir, ya. Jauh sama yaitu fi kabdis sama. Jadi di tengah-tengah langit. Ini kalau yang ini pengertiannya justru di tengah langit, di dalam langit, ya. Itu. Ini Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, ya, yang ditulis sudah abad-abad 13, ya. Sudah apa? Relatif baru, ya. Relatif baru. Itu. Nah, saya kurang sepakat yang ini, ya, yang pemahamannya Imam Syaukani ini. Nah, kemudian Al-Maraghi yang lebih belakang lagi, abad 13, abad 14, ya, itu jawi sama, ya, itu sama, mana ini, ya, hawa bainal ard was sama. Gitu. Jadi menegaskan kembali bahwa jawi sama itu tidak di langit, ya, tidak di langit. Udaranya langit. Nah, itu di bawah langit, antara langit dan bumi, begitu. Oke. Nah, jadi jawi sama tadi rangkaiannya apa? Pertanyaannya, awalam yaro ilat toir. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung? Musah khorotin fi jawis sama. Jadi di udara itu, ya, di udara itu terdapat banyak burung. Apakah mereka nggak memperhatikan? Nah, jadi fokusnya burung yang berada di jawis sama, ya. Ini. Nah, ini gambarnya burung, ya. Jadi burung sedang bernafas, ya. Ini. Jadi mangap-mangapnya itu sedang bernafas. Seperti kita kalau baru lari. Nah, ini nggak kelihatan ya bernafasnya. Tapi ini yang lebih kelihatan ini. Lebih kelihatan. Kenapa? Karena ada embunnya. Jadi begitu bernafas kelihatan keluar, ya. Kalau tadi kan kelihatan nih. Kelihatan ya. Nah, jadi udaranya jernih gitu ya. Tapi yang ini kelihatan. Tuh, kelihatan putih-putih ya. Itu. Ya, jadi ini burungnya sedang bernafas. Nah, ini udara tempat burung-burung berada. Tempat burung-burung berterbangan. Yang Allah bertanya, apakah mereka, ya, orang-orang yang kufur itu tidak memperhatikan bagaimana burung-burung itu tertahan di langit. Bagaimana burung-burung itu tidak jatuh di langit. Bagaimana burung-burung itu berterbangan di langit. Tidak ada yang menahan kecuali Allah. Begitu ya. Nah, ini yang kemudian oleh Ibnu Firnas dijadikan pelajaran untuk merumuskan apa yang kita sebut sekarang ini pesawat terbang, ya. Sebuah objek bisa terbang. Ini ada makhluk hidup. Kemudian manusia ingin meniru. Dan sekarang kita sudah terbukti bisa ditiru, yaitu dibuatnya pesawat, ya. Yang beratnya itu berton-ton, ya. Tapi itu bisa terbang. Nah,
Itu Ibnu Firnas. Ibnu Sina lain lagi. Ibnu Sina memperhatikan burung ini kemudian membuat dalil bahwa jiwa, ya. Jadi salah satu argumen Ibnu Sina tentang jiwa itu adalah fenomena burung yang terbang. Merujuk konsep dari pemikir terbesar yaitu Aristoteles, pemikir Yunani. Menurut Aristoteles, ya, gerak itu ada dua jenis, Ibu Bapak. Gerak yang spontan, gerak spontan itu gerak yang ini, ya, tutupnya flash disk ini. Ini kalau saya lepas itu jatuh, Pak. Ini namanya gerak spontan, otomatis, gitu ya. Ini kalau saya lepas juga jatuh. Jadi objek-objek ini kalau dilepas otomatis jatuh. Ini namanya gerak spontan. Ya. Lalu gerak terpaksa. Gerak terpaksa itu begini. Ini kalau saya lempar itu akan naik, gitu ya. Meskipun pada akhirnya kemudian jatuh. Naik. Itu loh. Oke. Gampang kan ini? Jadi kalau dilepas tuh jatuh, ini gerak spontan. Ini gerak yang dipaksa. Gerak yang terpaksa. Jadi saya lempar, ini akan naik ke atas. Gitu ya. Nah, sekarang saya punya seekor burung. Ya, seekor burung. Terus burung apa aja? Merpati, emprit, jalak, kepodang, perkutut. Saya pegang, kemudian saya lepas. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Apa yang terjadi kalau saya lepas? Gimana? Kalau saya lepas? Terbang kan? Gitu loh. Tidak jatuh. Gitu. Berarti burung ini tidak seperti ini tadi. Tidak seperti ini tadi. Tidak seperti ini tadi. Padahal ini supaya bisa terbang harus dipaksa, dilempar. Ya, gerak yang tidak spontan ini, tapi gerak yang dipaksa. Tapi burung tadi begitu lepas ternyata tidak jatuh. Nah, maka menurut Ibnu Sina itu karena ada jiwa di dalam burung. Jadi argumennya itu sangat sederhana dan logis gitu. Itu. Jadi kalau sesuatu objek ya kalau nggak berjiwa dilepas jatuh. Nah, supaya dia bisa ke atas itu namanya gerak terpaksa. Ya. Nah, tapi seekor burung dilepas tidak dilempar itu bisa terbang. Nah, itu karena ada jiwa. Itu Ibnu Sina mengambil pelajaran dari burung. Oke. Karena ayatnya jelas. Awalam yaro ilat toir. Apakah mereka enggak memperhatikan burung-burung musakharatin fi jawi sama. Yang sudah ditundukkan di udaranya langit. Nah. Ya. Jadi bab burung saja bagi orang-orang yang berpikir satu melahirkan konsep pesawat terbang, satu melahirkan konsep jiwa, ya. Dan itu adalah orang-orang besar yang dicatat dalam sejarah pemikiran Ibnu Firnas dan Ibnu Sina. Oke. Nah, ini burung terbangnya ya. Ini burung terbang rendah, nah, ya. Sebelum kemudian hinggap di pepohonan. Ya. Ini kan tempatnya burung berterbangan. Itu. Ada jawunnya, al-jawu. Kalau nggak ada al-jawunya nggak bisa burung terbang. Karena al-jawunya itu ya secara konsep itu yang memungkinkan adanya tekanan, ya, adanya tekanan dan sekaligus ada yang dihirup. Ya. Kalau nggak dihirup mati, nggak bisa terbang. Kalau vakum juga nggak bisa terbang karena nggak bisa mengembangkan. Oke. Nah ini. Ya, ini burung hantu. Nah ini burung-burung itu bisa terbang. Ya.
Itu pada ketinggian tertentu. Nah, itulah di jawis sama. Ya, tuh. Ya. Nah, itu ruangan. Nah, ini ya, nah, saya ilustrasikan. Jadi ini burung-burung yang umum, burung-burung yang banyak kita temukan. Ya, burung-burung yang banyak kita temukan. Nah, seberapa banyak burung-burung ini? Nah, mari sekarang kita kenali jenis-jenis burung ya. Ini. Tapi ini burung-burung di Inggris ya. Sebenarnya burung-burung di kita kan banyak juga ya. Yang kecil-kecil. Burung gerejo ya. Yang bulat aja biasanya ya di gedung-gedung itu. Kemudian burung emprit, burung gelantik ya. Itu. Yang terbangnya nggak tinggi-tinggi amat begitu. Ya, nggak tinggi-tinggi amat. 450 meter itu kan belum nggak sampai setengah kilo ya. Jadi kalau dari sini kira-kira kemana? Kira-kira ke pintu masuk ITS ya, sebelah barat dikit dari Hang Tuah ya. Kalau dari sini kurang 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 ke barat ya itu. Lalu kita tarik ke atas. Nah, itulah Jawi sama itu ya. Nah, baru kemudian langit, ruangan yang masuk kategori langit ya. Jadi burung setelah yang kecil-kecil tadi, tapi kalau burung gemuk itu apa ya? Gemuk itu apa bahasa Indonesia, Pak? Puyuh ya. Puyuh, burung puyuh ya. Burung puyuh itu miber tapi nggak terlalu tinggi ya. Karena dia ini ya. Ya, di apa namanya? Jadi terbang pun juga nggak terlalu tinggi. Ya, itu. Ya. Nah, itu ya. Ini karena saya kesulitan nyari koleksi burung yang bahasa Indonesia ya. Nanti coba nyari kapan-kapan. Ini burung-burung ya. Ini burung-burung musim dingin. Di ya, ini banyak sekali jenis burung itu banyak sekali ya. Itu ya. Nah, jadi ini nah, ini yang lebih bisa dibaca ya. Burung-burung rumahan, burung-burung yang kemudian dipelihara ya. Itu. Nah, sekarang kan di kita sudah banyak nih toko penjual-penjual pakan burung dan juga umpan mancing ya, umpan mancing. Ini apa saja nih namanya ini ya. Tapi intinya ini burung-burung yang tadi Allah menantang ya, menantang orang-orang yang ingkar khususnya juga tentu kita. Apakah kita tidak memperhatikan burung-burung yang berterbangan ini? Kenapa dia bisa terbang? Gitu kan? Ya. Iya, memang ditahan oleh Allah. Gitu. Sama, semua ini berjalan kehendak Allah. Tapi kan Allah membuat mekanisme setiap objek ciptaannya itu berjalan sedemikian rupa sehingga manusia bisa memahami pola-pola berjalannya objek-objek ini. Dan pola itu kemudian terumuskan dalam ilmu pengetahuan. Dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan inilah yang kemudian membuat bangsa-bangsa atau komunitas masyarakat itu menjadi lebih unggul dibanding orang-orang yang tidak memahami itu. Ya. Karena memahami ini kemudian bisa membuat pesawat terbang, pesawat jet, pesawat tempur. Ya. Yang tidak, yang membatin saja sambil nonton. Ya.
Kita kalau umroh dan haji kan pengennya naik pesawat yang paling canggih, bahkan paling cepat. Ya, itu. Dan pesawat itu bukan buatan kita. Karena dulu kita pernah buat, tapi kita sendiri usrek menggagalkan pembuatan itu, kan gitu. Loh, kapan itu? Tahun 90-an. Ketika Baharudin Yusuf Habibie berhasil membangun industri pesawat terbang, ya, kan kita sendiri yang ngerecoki. Orang kita sendiri yang ngerecoki. Gitu kan. Ya mestinya sudah berhasil ya didukung gimana supaya kemudian ini berkembang. Ya, kan gitu. Nah, tapi memang orang kita masih belum siap untuk maju bersama. Tapi pengennya itu ya begini-begini saja bersama. Itu fakta sejarahnya ya. Itu. Kan begitu. Nah, ini fakta sejarah yang sudah lewat. Sedangkan fakta sejarah yang sedang berlangsung mirip-mirip dalam bentuk yang berbeda. Kan gitu nggih? Ya, ada yang mau maju dijagali, ada yang mau maju dijagali, kan gitu nggih. Nah, ternyata karakter masyarakat kita masih belum banyak berubah. Ya. Nah, itu. Jadi ini ya, karena itu ya sulit maju. Ya. Itu. Nah, jadi ini jenis burung-burung ya. Tapi memang ada burung-burung yang bisa terbang, bahkan tingginya itu sampai 8 kilo, 10 kilo ya. Tapi itu memang tidak banyak yang bisa terbang setinggi itu. Ya, burung-burung yang relatif besar, yang kemudian terbang sampai 8, 9 kilo itu juga ada. Ya, tapi sekali lagi tidak banyak. Kalau banyak, tentu ini sangat berbahaya ya. Loh, di mana berbahayanya? Ya pada penerbangan. Terbang itu kan mesti kecepatan tinggi toh. Terbang itu kan kecepatannya kan sekitar 900 atau 1000 km per jam. Moro-moro ono manuk. Itu kan nggak mungkin kemudian pesawat yang ngerem mendadak atau belok mendadak, gitu kan? Ya mesti tabrak. Nah, tabrak masalah. Ya, burungnya terbang, kawannya nabrak, ya pecah, pecah. Ya udah kecepatan tinggi, pasti kacau gitu. Nah, ujung-ujungnya jatuh. Tapi ada memang, gitu loh, ya, burung-burung ini, ya, di apa di daerah-daerah Afrika, di daerah-daerah Amerika sana, gitu ya, itu ada. Itu yang terbangnya itu tinggi-tinggi ini, ya. Tapi yang mayoritas burung itu ada pada ketinggian di bawah langit, ya, di bawah langit. Tapi yang di udara di apa namanya di dalam langit seperti yang disebutkan oleh Kabdis Sama tadi, ya, oleh Imam Syaukani, itu juga ada burung-burung yang besar itu, okay? Nah, jadi inilah ya lapisan udara tadi. Kalau kemudian kita lihat lebih lanjut, ya, udaranya itu memang terbanyak itu kandungannya adalah nitrogen, ya, tapi sekitar 21% itu adalah oksigen yang kita hirup sebagai bahan dasar pernafasan. Oke. Nah, itulah. Tapi tentu juga banyak molekul-molekul yang lain, atom-atom yang lain dalam jumlah yang sangat kecil, ya, dalam jumlah yang sangat kecil. Tapi tetap ada, ya, karena di ayat seperti yang sudah kita bahas, apa, wa anzalna hadida, gitu kan, ya, dan telah kami turunkan besi, maksudnya itu atom besi. Jadi ada sebenarnya di udara itu atom besi lewat, ya, dari serpian bintang-bintang yang apa, yang meledak itu. Juga ada
partikel yang namanya neutrino. Sekarang pun ada, dan itu dilepaskan dari matahari, ya, dipancarkan dari matahari setiap saat, itu, dan tembus tubuh kita. Tapi karena berinteraksinya lemah, maka kita tidak merasakan itu. Tapi ya, secara konsep itu ada. Itu namanya partikel neutrino dari matahari, Bu Bapak, ya, setiap saat. Jadi di dalam ruangan, di dalam udara yang kelihatannya itu nggak ada apa-apa, ya, itu sebenarnya apa, di udara ini macam-macam isinya, gitu loh, gitu. Bukan sesuatu yang kosong. Memang mata kita tidak bisa melihat, tapi kandungan udara, ya, di tempat kita ini, tempat kita tinggal ini, sampai ketinggian, ya, itu distribusinya macam-macam, ya. Memang terbanyak, sekali lagi, itu adalah nitrogen, baru kemudian oksigen yang memungkinkan kita bernafas. Tapi selain dua itu masih banyak, ada karbon dioksida, ada helium, ada neon, ya, ada krypton, ada neutrino, macam-macam, okay, yang dunia ilmu itu sudah mengidentifikasi dengan baik. Okay. Nah itu. Jadi itu, ya, pertanyaan Allah di dalam salah satu ayat, ya, awalam yara ilat thairi musahharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah, ya, itu, inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bagi yang nggak beriman, ya udah, ini adalah ruangan biasa, berjalan dengan hukum alam, nah gitu ya, langsung diklaim hukum alam. Hukum alamnya nggak ditanya lagi. Kok ada hukum alam? Mengapa alam kok punya hukum? Ya, gimana alam buat hukum, kan gitu? Nggak ditanya, berhenti di statement hukum alam, gitu ya. Bagi orang-orang yang tidak beriman, mengingkari itu, ya. Jadi itulah jawus sama, udaranya langit, yang dijelaskan oleh para mufassir, ya, sejak At-Tabari, Al-Qurtubi, kemudian Jalalain, Al-Maraghi, bahkan yang terbaru itu Tafsir Al-Munir, ya, kecuali tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani itu menyebut fi qabdis sama, jadi di tengah-tengah langit, ya, di tengah-tengah langit. Nah, ini udara yang sedikit tadi, ya. Jadi kalau kita melihat dari perbandingan ini tadi, hanya Imam Syaukani yang berpandangan seperti itu, yang lain-lain berpandangan di antara langit dan bumi, ya. Nah, ini mirip dengan jumlah burung tadi. Mayoritas burung berada di jawi sama yang di bawah langit. Tapi hanya ada burung-burung tertentu yang jumlahnya tidak banyak, itu bisa hidup, bisa terbang maksud saya. Karena pada akhirnya nanti kan tetap apa namanya? Ini terbang, tapi setelah itu kan hinggap. Ya, hinggap di pohon, ya. Dan pohonnya tentu nempel atau berada di bumi, ban gitu ya, kembali di bumi begitu. Jadi jumlah mufasir yang memahami qabdis sama itu setara dengan jumlah sedikit burung yang bisa terbang di langit, ya, langit tempat hujan ke atas gitu. Tapi mayoritas hidup di bawah langit pertama, dan itu disebut jawus sama. Mudah-mudahan ini membuat kita makin paham, ya, makna salah satu ayat yang kita bahas tadi,
Sehingga kemudian menambah keyakinan dan keimanan kita. Tentu selain pengetahuan, karena Allah menyuruh kita untuk ikra, 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 dan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu.